Dulu pas aku baru mulai bisnis, banyak banget yang komen, yakin mau bisnis bareng pacarmu? Ah, paling juga nanti ribut terus bubar. Jujur, awalnya ini bikin aku kesel, bikin aku overthinking, dan bikin aku ragu apakah ini keputusan yang benar atau salah. Tapi kalau dulu aku milih mundur, mungkin aku nggak tahu satu hal penting ini. Kalau bisnis itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal hubungan. Hubungan itu sesimpel gimana kamu berinteraksi dengan tim kamu, klien, vendor, partner, bahkan pasangan kamu sendiri untuk kamu yang lagi jalanin bisnis bareng. Aku masih ingat awal-awal kami mulai bisnis, komentar orang itu kayak angin ribut, bising. Tapi justru itu yang bikin kami makin kuat. Karena ternyata setiap keraguan dan tantangan yang kami hadapi justru bikin kami jadi saling jaga, saling ngerti, dan saling support sebagai partner bisnis sekaligus partner hidup. Nah, di video kali ini, aku pengen ceritain pengalamanku lebih dalam sebagai couplepreneur. Siapa tahu ini bisa jadi pelajaran untuk kamu yang lagi ngerintis bisnis bareng pasangan. Hi guys, I'm Henny. Welcome to my second episode of my couplepreneur series. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Dan kalau kalian baru nonton, jangan lupa cek video pertamaku dulu. Sebagai couplepreneur, hubungan yang aku jaga itu bukan hanya sekedar hubungan aku sama pasangan, tapi juga sama tim, klien, vendor, investor, dan masih banyak lagi. Bayangin deh, kalau hubungan itu nggak sehat, pasti ngaruh ke bisnis juga kan? Misalnya, ada anggota tim yang sering drama dan bikin konflik, atau ada customer yang nggak puas, pasti ngaruh ke bisnis juga kan? Aku juga pernah punya hubungan buruk dengan vendor, dimana kami itu selalu miskom, yang akhirnya bikin stok barang itu jadi telat dan bikin customer komplain dan marah-marah. Kamu punya cerita yang sama? Yuk share di komentar, karena aku penasaran juga dengan experience buruk kalian soal hubungan dalam bisnis. Kamu yang lagi jalanin bisnis bareng pacar atau pasangan pasti ngerasain kalau kerja bareng pasangan tantangannya itu jadi 2 kali lipat, karena kita harus profesional di meja kerja dan juga harus harmonis di luar jam kerja. Kalau salah satunya gak berjalan dengan baik, ya dua-duanya bisa ikut kacau. Urusan kerjaan jadi berantakan, hubungan cinta juga jadi bisa ikut goyah. Misalnya kamu lagi ada masalah pribadi malah dibawa ke kerjaan, pasti hasilnya chaos kan? Atau sebaliknya, kalian terlalu fokus untuk ngejar target, ngurusin bisnis sampai lupa quality time dan ngobrol sebagai pasangan. Lama-kelamaan, kepercayaan dan keharmonisan itu jadi hilang dan beresiko bikin hubungan sekaligus bisnis kalian itu jadi bubar. Jadi ingat, bisnis cuma bisa jalan kalau hubungan di dalamnya itu sehat dan kuat. Tips dari aku, coba buat batasan waktu khusus masalah pribadi biar nggak mengganggu produktivitas. Lesson for all couplepreneurs, jaga hubungan kamu dengan siapapun. Dulu, aku tuh tipikal orang kalau nggak suka ya ngomong aja, ceplos-ceplos tanpa mikir panjang. Nggak ada tuh yang namanya nahan-nahan kata, semua unek-unek ya dikeluarin aja. Bahkan ada suara juga nggak dikontrol. Aku pikir semua hal itu bagus, jujur, dan apa adanya. Tapi, pas aku mulai kerja bareng pasangan, pas mulai handle tim dan klien, komunikasi kayak gitu malah bikin banyak konflik yang gak penting. Aku mungkin ngerasa lega karena udah nyalurin semua emosi, tapi yang dikorbanin justru hubungan aku dengan tim, customer, vendor, partner, dan semuanya. Aku ceritain pengalaman aku ya. Dulu aku pernah debat sama pacarku yang sekarang udah jadi suamiku di jam kerja cuma gara-gara hal sepele. Habis debat, kami sama-sama diam, gak ngobrol, gak saling sapa, suasana jadi canggung banget. Akhirnya kami berdua jadi bad mood seharian dan ternyata efeknya itu besar banget. Tim kami diam-diam notice dan suasana kantor tuh jadi awkward. Mereka bingung harus ngambil keputusan kayak gimana dengan siapa dan akhirnya kerjanya itu jadi molor. Gara-gara satu konflik, produktivitas satu tim jadi turun. Dari situ aku mulai belajar pentingnya jaga sikap, jaga nama baik, dan ngerti kapan harus ngomong dan kapan harus diam. Sekarang kalau lagi ada konflik atau beda pendapat sama pasu, aku berusaha keras untuk jaga ekspresi dan nada suaraku. Entah itu lagi di kantor atau lagi ngumpul bareng keluarga, teman, atau yang lainnya. Biar orang kantor atau relasi lainnya itu nggak ngeh kalau aku lagi kesel, lagi gak mood sama doi. Karena aku sadar hal kecil aja bisa ngaruh ke satu tim. Bahkan ternyata bisa bikin ekosistem kerja itu jadi nggak sehat. Ada satu prinsip yang aku pegang erat sampai kapanpun itu. Sebagai istri dan partner kerja, aku punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik dan citra suamiku. Baik itu di depan klien, partner bisnis, tim, keluarga, atau siapapun yang kerja bareng dia. Dia nggak cuma jadi kepala keluarga, tapi juga sebagai leader di
di tim kami. Makanya aku nggak mau jadi orang yang bikin citranya menjadi rusak atau bikin orang kehilangan respect ke dia. Sebisa mungkin, aku menjadi istri dan partner yang bisa menjaga dan menutupi masalah yang kami hadapi, bukan malah menambahkan apalagi di depan orang lain. Tapi gimana kalau kita ketemu orang yang kita tidak sukai dan gimana cara menghadapinya? Kalau aku sendiri, aku nggak akan langsung bereaksi. Malah aku akan jaga jarak tapi tetap profesional. Rasanya lebih aman dan nggak bikin penyesalan nantinya. Tapi yang paling penting adalah kontrol diri ya. Bayangin deh kalau kita kehilangan kendali dan sembarangan ngelontarin kata-kata yang nggak pantas kepada orang yang kita benci. Itu pasti bikin malu sendiri. Apalagi ternyata mereka jadi partner bisnis kita di masa depan. Hidup kan penuh kejutan. Kita nggak akan tahu, mungkin aja mereka bisa kasih peluang yang bagus untuk kita. Trust me, yang bikin bisnis itu jalan bukan hanya ide cemerlang dan produk keren aja, tapi hubungan yang sehat juga jadi kunci utama. Dan pada akhirnya semua butuh yang namanya kepercayaan. Inilah yang bikin aku lebih menghargai setiap interaksi untuk ngejaga kepercayaan. Percaya deh, kepercayaan itu bikin hidup kita jauh lebih gampang. Investor bakal lebih gampang percaya sama kamu, customer setia bakal balik terus, tim kamu juga bakal loyal banget sama kamu. Jadi buat kamu yang lagi ngejalanin bisnis bareng pasangan atau siapapun yang pengen jadi pembisnis, ingat, hubungan sama orang lain itu sama pentingnya kayak kamu ngejaga hubungan kamu sama pasanganmu. Ada 4 hal penting yang aku pelajari, aku terapin, dan it works. Pertama, pisahin masalah pribadi dan kerjaan. Kalau kalian lagi ribut, jangan bawa-bawa ke kerjaan. Dan kalau kalian lagi ada masalah di kantor, jangan bawa pulang ke rumah. Bahas dan selesaikan masalah di waktu dan tempat yang tepat. Jangan nunjukin di depan orang siapapun itu kalau kalian lagi bertengkar. Jangan sampai masalah pribadi berpengaruh buruk ke bisnis atau masalah kantor bikin suasana rumah jadi pecah. Kedua, cara ngomong harus dengan respect. Ngomong jujur itu emang bagus, tapi kalau caranya kasar dan bikin orang sakit hati, apa gunanya? Coba deh pakai kalimat-kalimat yang lebih lembut seperti, aku sih mikirnya gini, kamu gimana? Atau, menurut kamu oke nggak kalau kita pakai cara ini dulu? Kalimat kayak gitu kesannya lebih terbuka, peduli, nggak ngegas, dan bikin orang jadi lebih nyaman untuk ngerespon dan cerita sama kita. Akhirnya hubungan kerja jadi jauh lebih sehat, diskusi jadi dua arah, dan bukan malah saling menghakimi. Ketiga, harus profesional, selalu tetapkan batasan. Sekalipun kamu dekat sama tim, harus tetap ada batasan yang nggak boleh dilangkahi. Penting banget supaya hubungan kerja nggak berantakan dan nggak ada drama yang nggak perlu. Batasan ini ngebantu jaga etika kerja dan bikin semuanya lebih clear. Misalnya, respect waktu kerja, nggak bawa masalah pribadi ke kerjaan, dan menghargai peran masing-masing. Jadi jangan takut untuk pasang batasan ini, bukan berarti kamu nggak deket, nggak care, tapi justru bikin semuanya itu jauh lebih kompak, kerjaan tetap lancar, adil, dan bikin semuanya itu saling respect satu sama lain. Keempat, jaga kepercayaan karena itu adalah mata uang utama dalam bisnis. Sekali kepercayaan hilang, susah banget untuk ngebalikinnya. Gak cuma ribet, tapi bikin hubungan kita dengan tim, customer, vendor, partner itu jadi gak sehat. Selalu usahain tepati janji, jangan cuma ngomong doang tapi gak ada action. Hal itu malah bikin orang jadi ilfeel dan kehilangan respect. Dan jangan lupa nunjukin empati. Gak semua masalah tim itu kelihatan. Kadang ada hal-hal yang mereka pendam terlalu lama malah bikin produktivitas mereka menurun tanpa kita sadari. Dengan nunjukin empati, kita ngasih ruang buat mereka untuk lebih terbuka, dan bisa aja mungkin mereka jadi lebih berani untuk cerita, dan kita pun jadi lebih ngerti dan lebih peduli. Ujung-ujungnya kerja jadi lebih lancar, komunikasi jadi lebih sehat, dan hubungan dalam tim makin kuat. Dan tahu nggak sih, banyak banget orang yang ngira kalau bisnis itu cuma soal duit dan angka. Padahal yang paling ngaruh itu adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Kayak gimana kamu sama pasanganmu, sama klien, sama vendor, sama partner. Pokoknya semua hubungan yang kamu bangun selama ini. Karena gini, ide keren dan produk bagus itu memang penting. Tapi kalau hubungan di dalamnya itu berantakan, ujung-ujungnya nggak jalan juga. Tapi kalau kamu punya tim yang solid, saling percaya, komunikasi yang sehat, bisnis kamu akan jauh lebih kuat dan tahan lama. Jadi jangan fokus ngejar cuan aja, tapi juga fokus ngejaga hubungan kamu dengan orang lain yang udah ngebantu kamu sampai saat ini. Kalau kalian suka insight seperti ini, jangan lupa like, comment, and share ke partner bisnis kalian atau pasangan kalian yang lagi bangun usaha bareng. Subscribe juga ya biar dapat konten seputar bisnis, self-growth, relationship, dan real life lesson lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.